Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan teman-teman dari RSUD SLG Kediri, dan yang sementara ini yang sudah bersama saya ada Pak Fida Shihab Azuri, Koordinator Humas dan Promosi RSUD SLG. Halo Pak Fida. Halo Mbak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah ini Alhamdulillah. Suasana yang menyenangkan untuk bisa kembali mengenal pelayanan-pelayanan di RSUD SLG. Pak Fida, sambil menunggu nanti ada Dr. Gigi Hendrik Danuwahyudi, spesialis prostodonti ya? Iya betul. Oke. Ya. Tapi kita perlu tahu ini apa ya? Ada promo menarik apa di akhir tahun? Ya baik, di RSUD SLG memang belum lama ya berdiri, namun kami berprogres luar biasa cepat. Dan untuk tahun ini kami membuka layanan VVIP. Itu dia yang menariknya. Itu yang sering kali kita perdengarkan di Radio Andika, bahwa di RSUD SLG sudah ada layanan VVIP untuk rawat inap. Dan untuk rawat jalannya kami ada poli eksekutif. Nah, bedanya hampir semua spesialis itu membuka poli eksekutif. Bedanya adalah jam, itu yang penting. Jamnya itu di luar jam biasanya kan pagi sampai siang. Selamat datang Dr. Hendrik. Ini sudah datang ditunggu-tunggu ya. Ya. Oke. Jamnya itu biasanya kalau poli reguler itu biasanya pagi sampai dengan siang. Kalau poli eksekutif itu siang sampai dengan malam atau sore. Poli eksekutif itu siang sampai dengan siang sampai dengan sore, ada yang malam juga. Sampai malam juga. Ya. Itu memberikan waktu bagi pasien yang mungkin di pagi sampai dengan siang nggak bisa. Kemudian yang kedua itu fasilitasnya tentunya. Fasilitasnya tentu lebih baru, lebih nyaman. Ruangannya tunggu juga enak, sofa semua, AC juga full. Kemudian yang jelas jamnya itu juga bisa janjian. Artinya bisa WA dulu ke poli eksekutif kami, kemudian bisa disesuaikan seperti itu. Gitu ya. Gitu jadi sih, ya. Yang tidak sempat misalnya datang ke RSUD SLG pagi sampai siang karena jam kerja misalnya, betul, bisa memanfaatkan poli eksekutif tadi ya. Oke, kalau yang VVIP itu? Kalau ruang VVIP kami itu intinya itu adalah fasilitasnya seperti hotel, Mbak Ari. Ya, jadi untuk pelayanannya juga otomatis akan lebih baik. Tanpa membeda-bedakan sih sebenarnya di RSUD SLG. Namun otomatis fasilitasnya seperti ruangannya lebih luas. Kemudian ada ruang tunggu untuk keluarga. Ruang tunggu untuk keluarga itulah yang membuat lebih nyaman. Jadi tidak campur menjadi satu, dan otomatis kalau VVIP itu satu kamar itu hanya untuk satu pasien, dan ada ruang tunggu seperti sofa, kitchen set, kemudian ada juga untuk bednya untuk penunggu itu ada. Untuk rawat inap ya, Pak bednya ya? Untuk penunggunya ada, pasien ada sendiri, sehingga menunggunya itu bisa lebih nyaman dan tidak menguras energi seperti itu. Untuk mendapat info lebih lanjut nanti kita gali lagi ya, Pak Wida, karena yang kita tunggu-tunggu sudah hadir sekarang ini. Halo Dr. Hendrik. Selamat pagi. Alhamdulillah kita ketemu di sini, Dr. Gigi Hendrik Danuwahyudi, spesialis prostodonti. Nah ini, kalau kemarin kan bersama dengan seorang spesialis kesehatan gigi anak ya, Dr. Gigi Agus Ahmadina. Sekarang yang kaitannya dengan prostodonti itu seperti apa sih? Kita pengen tahu dulu, Dok. Dokter gigi spesialis prostodonsi itu sebenarnya spesialisnya di pembuatan gigi tiruan. Pembuatan gigi tiruan. Jadi setelah perawatan gigi sudah tidak bisa dipertahankan giginya, dan pilihan terakhir kan harus dicabut. Kalau setelah dicabut, supaya menjaga kondisi gigi-gigi yang tersisa supaya tidak rusak, tidak rusak secara posisi dan tidak rusak gigitannya gitu. Bisa dibuatkan gigi tiruan supaya bisa kembali mengunyah dengan nyaman, estetiknya juga bisa kembali dengan bagus, dan yang penting juga ini gigi-gigi yang tersisa itu ndak berubah posisi. Jadi tergeser, goyang gitu ya, Dok. Betul. Oke. Nah,
terakhir ini ada inovasi apa, inovasi teknologi apa yang berkaitan dengan prostodonsi ini? Ini yang di Rumah Sakit SLG, ini kan kita kedatangan dokter gigi spesialis bedah mulut. Jadi yang terbaru ya, pelayanan pemasangan gigi tiruan implan. Implan nanti kan implan itu kan ditanam ya, ditanam, ditancapkan di rahang gitu ya gampangannya. Nah, itu nanti dikerjakan sama dari bedah mulut. Nah, nanti untuk gigi tiruannya nanti bisa dikerjakan sama spesialis prostodonsinya. Oke. Itu ya, jadi implan gigi. Nah, saya tuh sering lihat di medsos-medsos tuh ada namanya apa, veneer ya? Veneer itu. Itu yang seperti apa sih sebenarnya veneer itu? Ini untuk veneer sendiri. Veneer ini untuk estetik yang pasti kan ya, untuk estetik, untuk penampilan lebih cantik gitu ya. Veneer sendiri sebenarnya ada 2 macam. Ada yang direct itu maksudnya langsung dikerjakan di giginya, langsung kayak tambal gigi gitu, jadi nanti giginya dibentuk di giginya langsung. Kalau yang itu yang kerjakan spesialis konservasi, kebetulan di SLG ada konservasi gigi. Nah, untuk yang indirect itu dibuatkan di lab, jadi nanti hasil akhirnya ditempelkan di giginya. Yang paling sering sih seperti itu. Kalau jenengan tahu di banyak selebritis yang pakai itu nggih. Kadang pengen gigi kelinci seperti itu, biasanya pakai yang direct itu seperti itu. Jadi dicetak terus dibuatkan di lab, nanti setelah jadi baru dilekatkan di giginya. Gitu ya. Saya pikir tuh giginya dikikir jadi seperti gigi kelinci, enggak ya, Dok? Enggak. Kalau yang direct itu gitu, Mbak nggih. Jadi harus dikikir dulu dan supaya tempat untuk tambalannya itu ada. Kalau yang indirect pun kalau memang giginya bentuknya sudah karena ada yang sudah apa namanya, lubang gitu ya. Kalau lubang mungkin perlu dirapikan seperti itu, terus nanti supaya nempelnya itu tidak terlalu tebal giginya, perlu diasah sedikit bagian permukaan luarnya aja. Oke. Itu lain dengan yang dijaketi udah ya. Saya pernah dengar itu jaket lagi ada lagi. Kalau jaket itu seluruh gigi mengelilingi gigi semuanya diasah, dikecilkan gitu, nanti dibuatkan kayak mahkota gitu. Itu termasuk di prostodonsi juga. Di prosto juga ngerjakan bisa. Oke. Nah, ada lagi namanya digital dentistry. Kalau itu apa itu, Dok? Ya, yang terbaru ini digital dentistry. Jadi kalau yang lama-lama itu kan kayak cetak seperti itu ya. Nanti kedepannya cetak. Jadi kan kalau dokter gigi spesialis gigi tiruan seperti saya gini kan dicetak, dibuatkan, terus habis itu dipasang gitu ya. Kalau yang digital yang kedepannya itu yang teknologi digital itu enggak perlu cetak, jadi kayak di scan gitu ya. Orang gua di scan kayak gitu, di scan terus habis itu nanti dimasukkan komputer. Nah, di komputernya ini nanti baru diolah, dibuat 3D printer itu, CAD/CAM. Terus, nanti membuat di situ, jadi baru dipasangkan. Jadi tidak perlu nyetak. Kadang orang kalau membuat gigi tiruan itu banyak yang mengeluh waktu dicetak. Karena namanya dicetak, ya, ada bahan cetak masuk dalam rongga mulut kayak gitu, penuh, ya, mulut rasanya penuh. Kadang ada refleks muntah, gitu, seperti itu. Banyak orang-orang yang gak jadi bikin gigi tiruan karena itu cetaknya mesti mual, mesti mutah gitu, jadi akhirnya tidak bisa dicetak. Nah, yang terbaru bisa digital itu ya seperti itu, bisa di scan, di print, habis itu jadi baru dipasangkan. Itu yang terbaru seperti itu. Jadi ternyata inovasi teknologi dalam prostodonsi itu bermacam-macam ya, dokter ya. Oke, nanti kita akan lebih jauh mengenal, dan silahkan teman-teman yang berinteraksi, karena kemarin pada saat kita tampilkan Dokter Agus itu banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, artinya bisa disusulkan hari ini ya, berkaitan dengan kesehatan gigi juga ya, Dok. Nggak apa-apa ya, karena kalau giginya sudah sehat kan membantu juga hal-hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh kita, ya, dan juga penampilan kita. Oke, silahkan teman-teman segera berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000 ya. Senyum indah kembali, memahami peran spesialis gigi prostodonsi dalam kesehatan gigi dan mulut bersama RSUD SLG. Baik, kita lanjutkan publik interaktif.
bersama teman-teman RSUD SLG, khususnya hari ini kita menghadirkan Dr. Gigi Hendrik Danu Wahyudi, spesialis prostodonsi. Senyum indah kembali, memahami peran spesialis gigi prostodonsi dalam dalam kesehatan gigi dan mulut. Oke, Dr. Hendrik, kalau gigi kita itu ada sesuatu yang nggak beres kan, kita kalau mau senyum kan nggak bisa leluasa gitu ya. Atau mau ngomong itu pasti ada ditutupi. Jadi perlu ya namanya perawatan di prostodonsi kalau begitu ya. Kalau prostodonsi yang pasti giginya hilang. Nah, kalau masalahnya gigi hilang karena ompong gitu, ya ke prostodonsi. Tapi kalau giginya masih utuh, terus karena berantakan, terus karena gingsul, karena susunannya tidak nganu, itu ada spesialisnya sendiri untuk behel itu. Kalau itu yang apa, Dok? Itu spesialis ortodonsi. Oh, yang ortodonsi. Oke, jadi kalau prostodonsi itu kalau mengambil dari kata depannya prostetik, betul ya? Jadi gigi tiruan gitu ya, boleh dibilang begitu. Kalau misalnya kita mau mendapatkan perawatan prostodonsi itu tahapannya seperti apa, Dok, harusnya? Kalau pasien datang itu pasti kan datang dalam kondisi keadaan giginya sudah mungkin masih ada sisa akar, bisa karena sudah dicabut, jadi sudah siap dikerjakan, bisa. Biasanya kalau pasien datang kalau kondisinya masih ada sisa akar dan harus dicabut, ya dilakukan pencabutan dulu, selesai perawatan pendahuluan. Jadi kalau perawatan prosto itu perawatan akhir, Jadi kalau sudah giginya yang lain, yang lubang sudah ditambal, terus yang bermasalah, yang sudah tidak bisa ditambal, tidak bisa dipertahankan, dicabut gitu, baru bisa dilakukan perawatan prostodonsi untuk pembuatan gigi tiruan. Seperti itu. Jadi kalau datang sudah siap untuk dilakukan perawatan, jadi tidak perlu perawatan pendahuluan, bisa langsung dicetak untuk model anatomis ya, untuk melihat nanti kondisinya seperti apa, nanti dipilihkan gigi tiruannya yang seperti apa. Jadi gigi tiruan itu macam-macam, ada yang lepasan, ada yang cekat gitu, Mbak. Jadi kalau nanti menginginkan yang cekat, nanti yang seperti apa? Kalau cekat itu ada yang bridge itu gigi tiruan jembatan. Jadi ada gigi yang dibuat penyangga, yang diasah samping-sampingnya gitu. Terus ada yang implan itu yang ditanam tadi, ditancapkan di rahangnya. Terus kalau yang lepasan itu bahannya pun juga macam-macam, ada yang akrilik, yang biasa itu yang akrilik, yang sering itu akrilik, ada yang metal frame, ada yang lentur itu flexi denture, itu biasanya orang nyebutnya Valplas. Nah, itu sebenarnya nama merek Terus ada lagi yang attachment itu lepasan juga, tapi tidak kelihatan kawatnya gitu, bagusnya seperti itu. Jadi macam-macam, nanti kalau sudah dicetak, nanti dipelajari, nanti ada gigi tiruan seperti apa yang diinginkan gitu, nanti disarankan seperti ini, karena beda bahan, beda macamnya itu, beda harganya juga, beda biayanya. Terus nanti kalau sudah disepakati mau pakai ini gitu, nanti baru dilakukan perawatan semua. Kalau perlu diasah, setelah itu terus dibuatkan mahkota sementara. Jadi kalau habis diasah itu memang harus dibuatkan mahkota sementara supaya ndak ngilu, ndak linu. Karena setelah diasah itu pasti giginya lebih sensitif. Kalau kena dingin, kena anget, kena kecut gitu, biasanya lebih gampang linu, jadi harus dibuatkan mahkota sementara. Nah, nanti setelah dibuatkan di lab, jadi setelah diasah tadi, dicetak, dibuatkan di lab, jadi kontrol berikutnya nanti sudah bisa dipasang. Seperti itu prosesnya. Jadi tidak serta-merta begitu kita datang langsung jadi, enggak. Jadi tidak ya. Kalau gigi tiruan itu harus ada pekerjaan di lab, nanti selesai kontrol berikutnya baru bisa datang. Perlu beberapa kali datang. Terus kalau yang gigi tiruan full denture itu karena gigitannya hilang, sudah tidak ada giginya lama, itu lebih lama. Jadi tahapannya lebih banyak gitu, Jadi harus diukur tinggi gigitannya, terus nanti untuk dicoba susunan giginya seperti itu. Jadi perlu beberapa kali datang. Paling cepat itu 5 kali datang kalau yang gigi tiruan full. Yang sudah habis semuanya giginya ya. Iya, karena kan kalau tidak diukur seperti itu, untuk gigit jadi tidak pas gitu ya, betul. Tidak nanti, nyaman juga gitu. Bisa merusak ke sendi TMJ-nya nanti, Kalau gigitannya tidak pas gitu, terlalu tinggi malah terlalu pendek gitu. Kalau terlalu pendek itu yang pasti ototnya mudah lelah. Nah, kalau terlalu tinggi nanti malah capek sendi juga. TMJ-nya capek, sendi TMJ-nya yang lebih parah bisa sampai kelainan, sampai rusak. Oke. Baik. Kita ke gatekeeper dulu. Ayu.
Pak Rosi minta bantuan ke gatekeeper Simpang 4 Kawi dari arah selatan. Dilihat-lihat semakin banyak yang minta-minta ya, mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan yang lewat di situ. Sudah dikirimkan video oleh Pak Rosi, kita bantu teruskan ke aduan Satpol PP Kota Kediri ya. Semoga segera ada tindak lanjut. Pak Farhan Kediri Tulungagung via jalur Beranggahan saat ini sudah sampai di Jalan Raya Keras lancar. Yang dari arah Tulungagung menuju Kediri ada peningkatan volume kendaraan. Oke, lanjut Santi. Pak Muhammad Sodikin di Sengonagaran Kediri periksa gigi di Rumah Sakit SLG apakah bisa menggunakan BPJS. Mbak Naila di Ngantru Tulungagung, apa saja kondisi gigi dan mulut yang dapat ditangani oleh spesialis gigi prostodonsi? Oke, baik, 2 pertanyaan. Nanti sebentar lagi kita dengar tanggapan dari RSUD SLG. Ada Dr. Gigi Hendrik Danu Wahyudi, spesialis prostodonsi. Wahyudi, spesialis prostodonsi dari RSUD SLG yang sekarang ini bersama saya di Public Interaktif. Silakan Dok, 2 pertanyaan. Nggih, Pak. Yang pertama tadi kan untuk BPJS nggih. Iya. Untuk RSUD SLG alhamdulillah sudah bisa menerima pasien BPJS. Cuman kalau BPJS itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau untuk paskes lanjutan kan rumah sakit paskes lanjutan itu harus ada rujukan dari paskes pertamanya, FKTP-nya dari dokter gigi keluarganya gitu nggih. Jadi untuk untuk pembuatan gigi tiruan gitu nggih, perlu pembuatan gigi tiruan harus ada rujukan. Kalau rujukannya dan harus ada penyulitnya, biasanya dokter giginya sudah ngerti nanti. Jadi nanti harus ada rujukannya, nanti baru ke RSUD SLG membawa rujukan tersebut. Nah nanti untuk pembuatannya gigi tiruannya itu nanti untuk biayanya ini kita untuk biayanya itu dari BPJS itu ada namanya subsidi nggih. Nah, bukan diganti penuh, ya? Bukan full nggih. Jadi kayak kacamata gitu nggih. Ada subsidi kalau kehilangan 1 sampai 8 gigi nggih. Untuk 1 rahang itu dapat 250. Terus untuk 9 gigi sampai full sampai habis semua perahangnya dapat 500. Itu subsidinya ya? Subsidinya nggih. Jadi nanti ada kalau biayanya lebih dari itu nanti nambah. Kalau kurang dari itu atau mungkin pas ya enggak nambah nggih. Untuk gambaran aja kalau full denture gitu nggih, kalau full denture atas bawah gitu nggih. Biasanya habisnya itu nambahnya itu enggak sampai 1 juta. Lumayan kan gitu Pak. Ya, baik. Jadi itu harus dipahami ya Dok, bukan berarti kalau pakai BPJS terus full cover tidak. Betul, ya. Oke, begitu Pak Muhammad Sodikin. Mbak Naila, apa saja kondisi gigi mulut yang bisa ditangani oleh spesialis prostodonsi? Sebenarnya prostodonsi selain gigi tiruan ya, gigi tiruan yang saya sebutkan tadi ada yang lepasan, ada yang cekat gitu nggih. Ada juga pembuatan protesa. Protesa itu protesa wajah, pembuatan mata palsu, hidung palsu, telinga palsu kita sebenarnya mengerjakan juga. Cuman kadang-kadang memang jarang nggih pasien yang dirujuk ke apalagi rumah sakit SLG gitu tipe C. Biasanya banyak dirujuk ke tipe A kalau buatan kayak gitu nggih. Kalaupun ada rujukan kayak gitu Prosto juga bisa ngerjakan seperti itu. Ternyata mata palsu bisa gitu. Gitu juga kita dulu waktu sekolah diajari seperti itu, pembuatan seperti itu. Baik, ada satu pertanyaan yang ada di live streaming ini, Dokter Hendri sebentar, dari Yaya Mulyana. Berapa lama usia pakai dari gigi tiruan atau implan? Apakah perlu penggantian? Dok, bagaimana? Untuk gigi tiruan implan itu kan harapannya dipakai bertahan lama sampai sampai seumur hidup. Cuman ada keadaan-keadaan. Jadi kalau gigi kayak implan gitu itu lebih sensitif kalau ada karang gigi. Jadi kalau karang gigi itu untuk gambaran karang gigi itu walaupun gigi asli pun kalau ada karang gigi itu yang dirusak itu penyangga giginya. Awalnya gusinya turun gitu turun gitu belum goyang. Terus akhirnya giginya sensitif. Terus kalau itu biarkan terus karang gigi itu tambah masuk ke dalam akar tulangnya itu jadi longgar juga, jadi turun juga, akhirnya sudah mulai goyang. Nah, kalau implan kalau ada karang gigi sedikit aja itu lebih gampang rusak gigi jaringan penyangganya. Jadi implan itu juga nancep di tulang juga ketutup gusi. Jadi ketika ada karang gigi lebih gampang lepas, lebih gampang cepat rusaknya daripada gigi asli. Seperti itu. Jadi kalau selama pakai implan itu memang harus rutin membersihkan karang gigi. Kalau gigi biasa biasanya 6 bulan sekali gitu Kalau implan itu
itu bisa 3 bulan sekali sudah harus bersihkan karena itu sangat sensitif. Jadi harapannya memang bisa bertahan lama, tapi biasanya ada kalau bertambahnya umur terus ada penyakit sistemik gitu nggih, ada kerusakan jaringan penyangga di gusi atau di tulangnya. Nah, pasti implannya juga ikut lepas. Oh gitu. Tapi apakah ada, kalaupun misalnya dok terawat dengan baik, tuh, apakah ada masa expirednya gitu? Expirednya enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada, bisa dipakai terus gitu nggih. Oke, baik, itu berarti untuk akunnya yang Mulyana sudah terjawab pertanyaan dari Dokter Gigi Hendrik Danu Wahyudi. Nah, ini sekarang masalah gigi sehat berkualitas. Nah, dampak dari prostodonsi ini terhadap kesehatan fisik dan psikologis pasien ada ya dok ya, kaitannya dengan itu ya? Sangat berpengaruh nggih. Jadi kalau prosto itu kan buat gigi tiruan nggih. Yang pertama mengembalikan fungsi kunyah. Yang fungsi kunyah kita tahu sendiri ya, gizi itu sangat penting kita butuhkan. Nah, kalau fungsi pengunyahan bagus, pencernaan juga bagus. Jadi kualitas hidupnya juga bertambah. Terus untuk kehidupan sosial juga sangat berpengaruh karena secara estetik. Jadi apalagi orang-orang yang kerjanya public figure, sering tampil di muka umum gitu ya. Kalau ada giginya yang bermasalah, maksudnya bermasalah itu ada yang ompong gitu ya, gampangannya ompong kayak gitu, percaya diri kurang kan akhirnya juga penampilan juga berkurang. Nah, itu semua bisa dirawat untuk pembuatan gigi tiruan supaya mengembalikan fungsi kunyah, estetiknya juga kembali bagus gitu guys, percaya dirinya juga meningkat. Kalau bicara masalah tantangan dok dalam praktek prostodonsi ini apa masalah-masalah yang sering dihadapi? Selain tadi ya dok, kalau misalnya harus nyetak gigi, pasien seringkali akhirnya nggak mau gitu. Yang sering itu juga Terus gini, biasanya orang pengen pakai gigi tiruan itu ada harapannya kan juga pengen tinggi gitu Tapi yang namanya gigi tiruan dibanding gigi asli gitu ini perlu dipahami juga. Kalau gigi asli itu kan sejak kecil kita sudah di dalam rongga mulut jadi kita sudah adaptasinya sudah lama. Nah, untuk gigi tiruan itu kan barang baru yang dimasukkan dalam rongga mulut. Pasti awal-awalnya enggak nyaman itu enggak rasanya tebel gitu ya, rasanya pokoknya enggak nyaman ada benda asing dalam mulut. Pasti nanti hipersalivasi itu air ludahnya keluar banyak, terus sering kegigit kayak gitu. Adaptasi itu wajar. Jadi mungkin sariawan juga karena sering kegigit, ketusuk itu sayap labialnya sayap dari gigi tiruan gitu itu wajar. 1 sampai 2 minggu, paling lama itu sampai 4 sampai 5 minggu itu wajar. Kan seperti itu ya, masih adaptasi seperti itu. terus. Nanti kalau sudah terbiasa, jadi mau dipakai terus kan akhirnya terbiasa tubuh ini sudah mulai menyadari kalau itu sudah gigi tiruan, bukan dikenali sebagai benda asing, bukan dikenali sebagai makanan gitu. Air ludahnya juga sudah enggak hipersalivasi sudah berkurang, sudah normal lagi lah. Lama-lama kalau sudah terbiasa gitu akhirnya nyaman juga. Tapi memang perlu waktu. Awal-awalnya sering mengeluh seperti itu. Kadang, dok kok kayak gini ya dok ya, rasanya kok gigi saya mulut saya itu penuh, terus air ludah saya keluar sering ngeces, sering ngiler gitu keluar air liur gitu itu wajar masih perlu waktu untuk adaptasi. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan ngobrol lagi sama Dokter Gigi Hendrik ya di Public Interactivity kali ini. Silakan teman-teman yang pertanyaannya tadi belum tersampaikan segera bisa disampaikan ya, dititipkan ke Gatekeeper di 08113454.000 kaitannya dengan memahami peran spesialis gigi prostodonsi dalam kesehatan gigi dan mulut supaya senyum kita indah kembali. Public Interaktif bersama RSUD SLG, kita bahas tema senyum indah kembali, memahami peran spesialis gigi prostodonsi dalam kesehatan gigi dan mulut. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi melalui 08113454.000, 08113454.000, atau melalui live chat yang ada di live streaming AG 243. RSUD SLG Kediri hadirkan gedung VVIP setara bintang 5 berbasis teknologi terkini. Terobosan baru dari RSUD SLG Kediri, ruang VVIP Chandra Kirana, kini disulap layaknya hotel berbintang 5, dilengkapi ruang tunggu serta tempat beristirahat keluarga dan pantry. Tersedia layanan telemedicine berbasis digital. Pasien bisa berkonsultasi dengan dokter kapanpun. Berkomitmen memperhatikan desain interior dan eksterior yang ramah pasien.
RSUD SLG memberikan pelayanan medis terkini di poliklinik eksekutif. Fasilitas terbaik, lebih mewah dengan lingkungan yang nyaman. Didukung dokter dan tenaga kesehatan dengan spesialisasi lebih tinggi. Informasi layanan dan pengaduan hubungi 0813 2600 0404 dan 0858 1979 3498. Tetap jaga kesehatan kita dengan hidup bersih dan sehat. Radio Andika. Kita ke gatekeeper dulu. Oke, Santi. Mas Haryono melintas di Simpang 3 Mengkreng lancar menuju Surabaya, cuaca sudah mulai redup. Pak Burhanuddin di Langen Harjo, Pelemahan Kediri menambahkan kondisi jalan di seputar Langen Harjo memang ada beberapa yang bergelombang tapi sekarang sudah dibenahi. Alhamdulillah perjalanan lancar, cuaca mendung. Pak Ahmad sampai di Bandar Kedung Mulia Jombang mulai padat terutama yang arah Surabaya. Oke, lanjut ke Ayu. Bu Aliyah di Mojodur, Jombang, kalau ingin bikin gigi palsu yang permanen, apakah bisa? Prosedurnya bagaimana? Bisa pakai BPJS apa tidak? Mbak Intan Permatasari di Kediri menanyakan bagaimana cara merawat gigi tiruan agar bertahan lama. Oke, baik, segera dijawab oleh Dokter Hendrik nih. Dok, bagaimana jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi? Kalau gigi tiruan permanen itu ada dua pilihan tadi ada yang implan, ada yang bridge atau gigi tiruan jembatan itu Untuk prosedurnya kalau implan itu ya seperti itu, implannya ditanam dulu, maksudnya ada pembedahan gusinya dibuka, terus tulangnya dibor, tulang rahangnya, terus ditanam implannya itu, terus ditunggu sekitar 2 bulan untuk memastikan implannya ini bisa menyatu sama tulang, jadi integrasinya berjalan bagus. Nanti kalau sudah terintegrasi sama rahangnya, jadi implannya tidak ditolak. Ada kemungkinan juga kalau ada alergi biasanya ditolak. Jadi tidak berhasil oseointegrasinya, akhirnya lepas Jadi kalau sudah berhasil selama 2 bulan itu ditunggu sudah berhasil menyatu, baru dibuatkan mahkotanya. Seperti itu kalau proses pembuatannya. Kalau yang gigi tiruan jembatan yang bridge tadi itu harus diasah dulu gigi samping-sampingnya karena dibuat gigi penyangganya Jadi kayak jembatan itu bagian kanan sama bagian kirinya itu dibuat penyangga. Nah, tengahnya itu nanti yang gigi yang hilang itu dibuat nyambung jadi satu Kalau kayak gitu ya diasah dulu, terus setelah diasah dipasang gigi tiru sementara, mahkota sementara. Nah, nanti setelah jadi gigi tiruannya baru 1 minggu kemudian biasanya baru bisa dipasang, seperti itu prosesnya. Untuk gigi tiruan permanen itu tidak bisa pakai BPJS Kalau yang aturan dari BPJS itu sangat jelas, jadi yang bisa di cover sama BPJS itu cuman gigi tiruan sebagian lepasan atau full yang lepasan dengan bahannya akrilik. Yang akrilik saja ya, akrilik ya. Sebentar kalau yang implan itu tadi pas bahannya beda lagi ya. Beda lagi kalau implan itu beda. Oke. Lalu yang cara merawat gigi tiruan agar bisa bertahan lama? Untuk gigi tiruan untuk perawatannya itu tergantung jenisnya juga Kalau yang pasti yang gigi tiruannya kalau bisa lepasan itu dibersihkan di luar. Maksudnya enggak di dalam rongga mulut disikat enggak. Jadi bisa dilepas, dibersihkan di luar dibersihkan pakai busa halus jangan pakai pasta gigi. Malah bersihkannya itu pakai sabun yang non deterjen, biasanya pakai sabun kayak cuci piring dibuat cuci piring disapu pakai busa halus, jangan pakai sikat gigi. Kalau sikat gigi malah merusak itu. Jadi gigi tiruan itu harus kilap kalau pakai sikat gigi malah gores-gores halus akhirnya kilapnya hilang. Jadi harus dibersihkan pakai busa halus, pakai sabun cuci piring biasanya pakai itu. Atau juga bisa dengan ada bahan pembersihnya yang denser cleanser ya nyebutnya, denser cleanser merek tertentu itu ada kayak tablet dimasukkan di air, terus gigi tiruannya direndam di situ. Direndam di situ selama 30 menit nanti sudah terbilas bisa bersih lagi. Tapi kalau gigi tiruan yang permanen, yang cekat di dalam rongga mulut tidak bisa dilepas, itu ya sama kayak merawat gigi sikat gigi, pastikan
itu apa namanya sisa-sisa makanan itu tidak nempel di situ ya seperti kayak gigi asli gitu. Kalau ada selilitan dibersihkan biasa manual pakai dental floss gitu nggih. Kalau ya disikati seperti itu perawatannya. Tapi kalau ada gigi tiruan cekat di dalam rahang rongga mulut kita, Nggih. apakah pasta giginya harus khusus, Dok? Untuk pasta giginya sama aja Mbak Ari. Kalau pasta giginya itu sama karena ya sama kayak sikat gigi biasa gitu. Bahannya yang cekat itu mahkotanya itu yang sering itu pakai porselin. Jadi kalau porselin itu lebih kuat dari gigi asli malah. Jadi membersihkannya disikat biasa pakai sikat jadi itu. tidak takut tergores ya, Dok? Nggak usah takut tergores karena lebih keras dari enamel gigi enamel gigi malah kalau porselin itu. Cuman memang lebih brittle, lebih gampang retak kalau kena tekanan besar. Oke. Nah, Dok, tadi kan dokter juga sempat menyinggung ya bahwa dalam menjalankan spesialis prostodonsi ini juga berkaitan dengan bidang-bidang lain gitu ya. Tadi seperti ahli bedah mulut, ada dokter gigi umum. Selama ini itu seperti apa kolaborasinya, Dok? Jadi kalau perawatan prosto yang saya bilang tadi, kalau perawatan prosto itu perawatan akhir Akhir itu maksudnya kalau sudah tidak bisa dirawat yang lain, konservasi. Kalau konservasi gigi itu kan untuk tambal gigi. Jadi mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut, dirawat saluran akar, ditambal, dibuatkan mahkota juga. Pokoknya tidak sampai dilepas. Jadi walaupun kadang masih sisa akar gitu kalau akarnya belum rapuh itu masih bisa dipertahankan. Jadi dirawat saluran akar, dibuatkan pasak, disambung lah gampangannya gitu Itu masih bisa dipertahankan. Selama itu masih bisa dilakukan dulu. Kalau sudah selesai tidak bisa dilakukan itu kan akhirnya dicabut. Kalau dicabut ya otomatis dibuatkan gigi tiruan penggantinya seperti itu. Jadi kalau prosto itu pokoknya perawatan akhir. Jadi setelah yang lain sudah selesai, kalau ditambal, dicabut sudah selesai baru dibuatkan gigi tiruan. Berarti nggak bisa ya kalau saya tiba-tiba saya datang ke spesialis prostodonsi gitu nggak bisa, Dok? Bisa. Cuman biasanya kalau datang ke prosto kan pengen buat gigi tiruan pastinya. Kalau masih ada perawatan pendahuluan pasti kita rujuk dulu ke ahlinya. Kalau mau tambal yang bagus kan ke spesialis konservasi gigi gitu Kalau ini yang BPJS biasanya kalau BPJS perlu perawatan pendahuluan cabut sisa akar gitu harus dicabut, itu kita kembalikan dulu ke Paskes 1 dengan rujukan dari kita. Jadi gigi mana aja yang dicabut. Nah, nanti setelah cabut selesai, nunggu 2 minggu sembuh baru bisa kembali ke prosto untuk dicetak pembuatan gigi tiruan. Gitu caranya. Oke, baik. Nanti sebentar lagi kita akan dapat tips juga dari Dokter Hendrik ya, bagaimana kalau kita ini mendapatkan perawatan prostodonsi di RSUD SLG Kediri. Ya, ini sesi terakhir saya bersama dengan Dokter Gigi Hendrik Danu Wahyudi, spesialis prostodonsi. Tapi gini, Dok, sebelum nanti dapat tips dari Dokter Hendrik kalau kita mau memanfaatkan pelayanan prostodonsi di RSUD SLG, kalau pasang gigi tiruan itu kalau misalnya anak-anak, Dok, itu apakah harus ada perlakuan khusus ya? Misalnya anak jatuh kecelakaan giginya rusak gitu. Jadi untuk anak-anak kalau memang jatuh terus belum waktunya ganti gantinya masih agak lama gitu kan, kita perlu menjaga supaya dia ndak ketutup gampangnya seperti itu. Biasanya dibuatkan gigi tiruan juga atau namanya space maintainer, kalau mungkin Dokter Agus kemarin sudah membahas. Jadi space maintainer itu gigi tiruan itu juga bisa menjadi space maintainer supaya space-nya ini tidak ketutup gigi sampingnya. Karena kalau sudah ketutup gitu nanti pertumbuhan gigi yang penggantinya akan terhambat Jadi gigi tiruan yang dibuat lepasan biasanya enggak mungkin yang cekat. Kalau anak-anak dibuatkan lepasan supaya nanti space-nya terjaga. Jadi tetap bisa ngunyah juga, tetap bisa makan. Tapi nanti ketika waktunya ganti, gigi tiruannya ganti ya ini sudah tidak dipakai lagi. Untuk sementara. Jadi tetap boleh dipasang gigi tiruan untuk anak-anak, tapi bukan yang permanen ya, Dok? Permanen, Oke. Kalau kita mau datang ke RSUD SLG, mau ketemu sama Dokter Henry itu, prosedurnya seperti apa, Dok? Kalau umum bisa langsung ke SLG, maksudnya umum bukan BPJS Bisa langsung datang ke pendaftaran untuk ke poli
prostodonsi ngoten nggih. Oke. Kalau yang BPJS yang paling banyak memang dari kalau SLG itu banyak pasien BPJS itu harus bawa rujukan, ya itu yang penting ya, harus bawa rujukan dari FKTP-nya. Terus nanti untuk arahnya ya tetap ke spesialis prostodonsi sesuai dengan rujukan. Biasanya kalau MJKN itu sudah diarahkan. Ngoten. Terus untuk informasi nih Mbak Ari, saya hampir lupa. Kalau BPJS itu sama kayak kacamata, jadi setiap 2 tahun sekali bisa bikin baru, ngoten nggih. Cuman biasanya orang datang, pasien datang itu mau dibuatkan atas dulu gitu nggih. Mau dibawakan bawah dulu, nanti yang atas nanti aja gitu, biasanya seperti itu. Kalau gigi tiruan itu kan harus ada namanya oklusi nggih, oklusi gigitannya atas bawah itu harus bagus nggih. Jadi harus kalau bisa dibuatkan atas bawah langsung nggih. Jadi nanti kalau jenengan bulan depan aja Dok saya bikin yang atas, itu sudah tidak bisa karena BPJS itu tetap 2 tahun sekali. Jadi kalau sudah dibuatkan nanti nunggu 2 tahun lagi baru bisa dibuatkan yang baru. Nanti yang bawah sudah terlanjur kan buat nggih, yang atas nanti tidak bisa pakai BPJS-nya. Oke, baik. Dan itu tadi mengingatkan juga artinya bukan full cover ya Dok ya, hanya namanya subsidi ya untuk kalau memanfaatkan layanan prostodonsi menggunakan BPJS ya. Oke, Dokter Hendrik terima kasih banyak. Semoga nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol soal prostodonsi. Ternyata seru ya. Sama-sama Mbak Ari. Oke, sehat-sehat Dokter ya. Amin. Terima kasih Mbak Ari. Sama-sama Dokter Gigi Hendrik Danu Wahyudi, spesialis prostodonsi dari RSUD SLG. Teman-teman, kita sudah dapat banyak wawasan tentang memahami peran spesialis gigi prostodonsi dalam kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih juga Anda yang tadi sudah memanfaatkan